Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan channel Penghulu Gaul. Terima kasih yang sudah subscriber. Yang belum subscribe ditunggu ya subscribe-nya sama like-nya tentu saja. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Sini pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat satu konten yang berkaitan dengan tugas saya selaku penghulu. Berkaitan beberapa video yang saya lihat youtuber yang lain yang kebanyakan bukan penghulu, yang kemudian men-share, menyampaikan informasi-informasi tentang pernikahan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjawab itu semua. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih jelas buat masyarakat terutama dan juga yang rekan-rekan yang lain. Bahwa yang ingin saya sampaikan adalah proses pendaftaran pernikahan. Ini kata kuncinya. Proses pendaftaran pernikahan itu mudah. Ya, sekali lagi, mudah. Tidak ribet. Yang perlu Anda persiapkan adalah data-data pribadi Anda. Berkaitan dengan data pribadi, tentu saja yang pertama fotokopi KTP. Jadi kalau Anda ingin menikah, sediakanlah pertama fotokopi KTP pribadi, catin. Kemudian fotokopi KTP kedua orang tua. Kalau masih ada itu. Kalau sudah tidak ada ya nggak perlu. Kemudian yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Kemudian yang keempat, fotokopi akte kelahiran. Dan yang kelima, sebagai pembanding mungkin saja diperlukan fotokopi ijazah. Tapi itu sifatnya tidak wajib ya kalau ijazah. Ijazah kenapa dipinta oleh kita? Demi ketertiban administrasi pengantin. Soalnya ada beberapa kejadian pengantin di data-data KTP, KK, akte sama ijazah itu berbeda-beda. Jadi bagi mereka yang sudah punya kerja, biasanya itu berkaitan dengan SK, ijazah biasanya. Nah itu. Setelah itu Anda calon pengantin lapor dulu ke RT ke RW. Karena pernikahan itu harus diiklan ya. Harus disampaikan secara umum. Ya, harus diketahui oleh masyarakat, beda dengan yang lain. Ini bukan hal yang jelek. Kenapa harus disembunyikan ya? Karena itu Anda perlu ke Pak RT untuk memberikan surat pengantar. Kemudian nanti biasanya ditandatangani juga sama Pak RW. Kemudian setelah itu ke kelurahan, Anda cukup minta satu lembar seperti ini. Ya, coba lihat ini isinya. Ya, ini adalah pengantar nikah. Ini pengantar nikah dan ini yang sudah jadi seperti ini. Penampakannya sepertinya sudah jadi. Ini ada fotokopi KTP-nya. Ini fotokopi KTP-nya cuma laki-laki saja. Yang orang tuanya ada di yang ibunya, yang ayahnya ini sudah tidak ada. Ibunya ada. Itu datang ke Pak Lurah untuk minta surat pengantar nikah. Nanti di sana sudah ada berkasnya, nanti akan dibikinkan. Itu saja satu lembar dari kelurahan kita mintanya. Setelah Anda mendapatkan surat itu, kemudian Anda bisa untuk bersama-sama dengan calon istri untuk mendapatkan diri ke KUA. Ini catatannya untuk orang-orang yang satu kecamatan. Beda dengan orang yang beda kecamatan. Artinya si laki-lakinya misalnya kecamatan A, istrinya kecamatan B. Maka si laki-laki tadi setelah dari kelurahan dia pergi ke KUA kecamatan A untuk mendapatkan surat rekomendasi. Ya, surat rekomendasi dari KUA. Dari KUA seperti di contoh di sini kita lihat rekomendasinya. Karena isinya sudah website ya, jadi tidak akan susah nanti ketika kita dapat untuk membuat dispensasi, bukan dispensasi, rekomendasi ya, rekomendasi nikah.
Ini akan nanti nikah diberikan seperti ini. Surat seperti ini. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan A untuk dibawa menuju KUA Kecamatan B kepada calon istri. Tuh. Nanti si pihak istri pun sama mempersiapkan berkas-berkas yang seperti tadi. Cuman ada satu tambahan kalau untuk pihak istri. Selain dia mendapatkan berkas seperti itu, biasanya ada di beberapa daerah yang kemudian meminta untuk membuatkan keterangan wali. Kalau di kita sudah tidak pakai itu. Di beberapa tempat pasti masih menggunakan surat keterangan wali dari desa. Saya sampaikan di sini kenapa di kita tidak? Kenapa? Karena dari dulu sebenarnya saya kurang setuju dengan adanya surat keterangan wali nikah dari lurah atau dari kepala desa. Apa sebab? Sebab yang memiliki kompetensi, kewenangan untuk menentukan siapa wali dari seorang wanita itu tidak ada di lurah, tidak ada di kepala desa, tapi adanya di penghulu atau adanya di petugas KUA, PPN. Jadi sekarang itu yang ada adalah surat pemeriksaan wali nikah yang dikeluarkan oleh KUA berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon pengantin istri. Jadi calon istri itu nanti akan dirunut, dia anaknya siapa, kemudian apakah bapaknya masih ada. Kalau misalkan masih ada, kemudian dia akan dirunut lagi. Kalau misalkan tidak ada, bapaknya tidak ada, akan dirunut apakah punya saudara laki-laki. Kalau tidak saudara laki-laki, apa kemudian misalkan ada punya paman dan seterusnya, itu berdasarkan urutan wali. Maka dari itu, nah seperti ini surat penampakannya. Ini adalah hasil pemeriksaan wali. Ya. Itu pemeriksaan wali dilakukan di KUA, bukan oleh kepala desa, bukan oleh lurah. Pak Lurah hanya menyampaikan data-data kependudukan tentang dia. Jadi tidak punya kewenangan sekali lagi untuk mengeluarkan surat keterangan wali nikah. Harusnya itu harus catat. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan ada yang tetap kekeh meminta surat keterangan wali dari kelurahan atau desa, ya silakan saja ikuti. Itu jadi nanti kemudian berkas yang satu lagi adalah berkas yang dibikin sendiri, sebenarnya bisa dibikin sendiri. Yakni adalah N3 berupa surat persetujuan kedua mempelai. Ini permohonan kehendak nikah, ini bisa diminta langsung di KUA. Minta langsung di KUA, saya mau menikah, saya minta berkas tentang surat permohonan kehendak nikah. Nanti diisi sendiri, kemudian nanti akan tangani, akan diterima oleh Pak Penghulu. Itu. Nah ini surat yang dulunya N3 surat persetujuan mempelai itu sekarang diganti menjadi N4 seperti ini penampakannya. Surat persetujuan pengantin. Ini kan tidak ada tanda tangan Pak Lurah, tidak ada tangan kepala KUA, yang ada tanda tangan pribadi masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi ini bisa dibikin sendiri. Formatnya seperti ini. Surat persetujuan pengantin yang bertanda tangan di bawah ini A calon pengantin, calon suami ya, yang kemudian yang B calon istri, datarannya isi, kemudian di bawahnya menyatakan dengan sesungguhnya bla 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 bla, tanda tangan di bawahnya, udah selesai. Itu. Kemudian kalau misalkan masih ada juga yang meminta surat pernyataan, itu bikin sendiri juga surat pernyataan. Surat pernyataan ini biasanya dipakai harusnya bagi mereka yang sudah berumur 24 tahun ke atas, 25 tahun ke atas. Seperti ini. Surat pernyataan pribadi. Dan ini bisa berkasnya bisa diminta mungkin di KUA masing-masing bisa diminta. Atau bisa bikin sendiri, nggak apa-apa, silakan. Minta saja contohnya, kemudian dibikin sendiri, diketik di pakai komputer ya. Kalau tulis tangan sekarang sudah tidak zaman, sekarang sudah zaman digital, tidak pantas lagi pakai tulis tangan ya. Ini pakai materai surat pernyataan, bentuknya surat pernyataan ya, menyatakan bahwa Anda masih di Zaka, dan kemudian juga menyatakan di situ penyampaian data-data yang disampaikan adalah data-data yang benar adanya, bukan data rekayasa atau apapun. Sini juga kalau di kami ada pernyataan di dalamnya itu bukan hanya menyatakan jejaka, juga menyatakan bahwa bukan pengikut
golongan-golongan atau kepercayaan-kepercayaan yang tidak diperbolehkan di Indonesia. Nah, di sini kita pakainya Ahmadiyah karena di Tasikmalaya itu banyak sekali pengikut Ahmadiyah, karena itu pakai kita seperti itu. Kenapa? Karena Ahmadiyah itu dianggap oleh kami bukan orang yang beragama Islam. Meskipun mereka mengaku Islam, tapi mereka bukan agama Islam, bukan itu. Maka tidak bisa untuk melakukan pernikahan di KUA. Itu saja. Apalagi? Nggak ada yang ribet kan? Sekali lagi, data pribadi siapkan. Setelah disiapkan data pribadi, KTP, KK, akte kelahiran, ijazah, itu. Kemudian ke kelurahan. Biasanya kalau ke kelurahan lewat dulu RT RW untuk buat surat pengantarnya. Kemudian keluar dari kelurahan nanti dapat pengantar nikah atau pengantar pernikahan 1 lembar, bikin surat persetujuan mempelai 1 lembar, itu pun bisa dilakukan di KUA. Kemudian bikin pemeriksaan wali di KUA, atau kalaupun misalkan masih ada juga yang meminta keterangan wali dari desa atau dari kelurahan, ya silakan ikuti dari desa, dari kelurahan minta kita keterangan wali, daftarlah ke KUA, datang sendiri ke KUA, bawa berkas-berkas semuanya, lengkapi dengan, ingat, untuk foto di sini kita butuh foto untuk ini akta nikah ya, ini akta nikah, ini foto di sini ada ya, saya tutup dulu fotonya, ini foto seperti ini ada foto, jadi 4x6 itu untuk ini. Sementara untuk buku nikah kita butuhnya 2x3, 4x6 1 lembar, 2x3 4 lembar. Untuk calon pengantin wanita tambah lagi 1, tapi ini biasanya tidak mesti harus pada saat daftar. Karena apa? Karena ini butuh ada jenjang waktu yang memang harus dipersyaratkan. Biasanya 2 minggu sebelum pernikahan itu harus ada. Kalau misalkan daftarnya jauh-jauh hari ya nggak ada juga, nggak apa-apa. Apa? Surat pemeriksaan dari bidan. Takut-takut di dalam rahimnya sudah ada janin atau apa, itu ada urusan yang lain yang harus diselesaikan. Jangan sampai kemudian ketika sudah hamil nikah tanpa diketahui orang lain, nanti ketika misalkan melahirkan itu kan ada urusan hukum di masalah nasab anak yang dikandung. Perlu saya sampaikan juga bahwa pernikahan wanita yang hamil dalam kondisi hamil, atau ketika dia masih berstatus sebagai perawan hamil, kemudian dia nikah, itu pernikahannya dianggap sah dan dia boleh dinikahkan, tapi dengan satu syarat, dengan yang menghamilinya. Kita tidak punya dari mana? Ya kita tinggal minta saja pengakuan, benar atau enggak? Pengakuan itu yang kita pakai, bahwa ini hamilnya oleh siapa, ini hamilnya oleh siapa. Jadi situlah dia yang menghamili yang boleh untuk menikahi wanita tersebut. Setelah menikah, kemudian biasa saja hidup sebagai suami istri seperti biasa. Kemudian nanti ketika sudah melahirkan, ada di sebagian yang kemudian masyarakat harus menikah ulang. Buat saya enggak perlu, sudah cukup nikah yang pertama itu sudah sah, enggak perlu lagi pernikahan ulang. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan yang urgen, bisa Anda tulis di kolom komentar. Ya, saya tunggu like dan subscribe-nya. Dan tunggu lagi. Nanti akan ada konten-konten lain yang lebih menarik lagi tentang pernikahan atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, karena itu adalah merupakan tugas kita, tugas dan fungsi sebagai seorang pemuda. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.